kegiatan dok seperti yang misalnya yang jalan-jalan mengelilingi hutan kayak gitu, keluar masuk hutannya seperti itu dok. Artinya harus harus apa ya, buat saya nggak mengurangi mengurangi medsos seperti itu dok, karena medsos Ya. itu luar luar biasa dok, apalagi pas kemarin pandemi ya, saya itu sampai grup WA saya hapus-hapusin gitu, saya Ya. hapus-hapusin kalau misalnya nggak, saya sampai left grup, saya Ya. matiin HP kayak gitu, puasa Ya. sampai puasa medsos no. Ya. Ya. Dan Ya. juga mungkin cari istilahnya apa ya, kalau buat saya lagu-lagu yang bikin semangat gitu no, Mhm. jangan lagu-lagu sedih seperti itu Ya. 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 Jadi sebenarnya keputusan kita ya dok untuk Iya, membuat mental kita menjadi lebih sehat gitu. Termasuk tadi dokter iya, mengatakan salah satu metode yang dokter lakukan adalah dengan detox sosial media gitu ya dok. iya, Jadi itu iya, metode yang dokter lakukan supaya dokter tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar dokter dan dokter bisa fokus kepada diri dokter sendiri ya dok ya. iya. Menurut dokter Sama seberapa efektif tuh dok detox sosial media untuk kesehatan mental dokter? lumayan efektif sih. Jadi kadang kan ya ingin apa ya istilahnya, ingin mengumpat gitu, baca berita di Facebook. Wah ingin mengumpat kok kayak gini sih, kayak gitu. Pengen komentar kayak gitu. Lama-lama, aduh ini energinya sayang nih, habis nih. Mending buat tidur Hmm. kalau saya sih ya. Mending buat Oke, tidur ya, atau misalnya ya. mending buat apa ya? Ya itu ngobrol sama ikan cupang ya, atau ya intinya kegiatan-kegiatan lain lah. Misalnya jalan kaki atau apa gitu. Intinya eh, harus makin sering dekat dengan alam sih kalau kalau saya gitu. Hmm, Yang efek hmm. buat itu. Ya, dan Hmm. menjauhkan diri dari menanggapi komentar-komentar orang terhadap kita yang justru kadang komentar-komentar itu membuat kita semakin terpuruk ya dok ya. Ya, ya itu makanya saya seringnya itu dok. Kalau udah habis pasien saya nyepi, tinggalin gitu Hmm, ya. ya, Kalau mungkin teman-teman senangnya si gosip artis, gosip ini ya udah biarin aja, saya mau tidur aja, mending tidur aja gitu dok. ya, Atau ya, ya. apa latihan napas seperti itu dok Mm, mm, yang saya mm, mm. lakukan. Iya, luar biasa sekali dok. Apa yang dokter ceritakan nih benar-benar menurut saya insightful banget. Tadi kalau dokter mungkin bisa melihat di kolom komentar berapa banyak teman-teman yang menceritakan kondisi yang sama dengan apa yang dokter alami gitu ya. Bahkan beberapa teman dokter saya lihat juga bercerita bahwa mereka mengalami kondisi yang sama. Buat saya ini luar biasa sekali. Teman-teman bisa speak up di acara Instagram Live kita di malam hari ini mengungkapkan bahwa mereka sakit, mereka juga seek for help gitu. Terima kasih sekali dokter Joko. Nah sebelum karena waktu yang terbatas dok, saya Hmm. boleh nggak dok minta pesan gitu ya dari dokter Joko gitu pada teman-teman tentang bagaimana sih sebenarnya menghadapi kondisi yang dokter Joko alami ini supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pencerahan dok apabila teman-teman mengalami depresi khususnya teman-teman nakes ya dok. Ya, kalau saya teman-teman nakes itu justru apa ya, denialnya itu malah lebih besar dari orang umum gitu dok. Hmm, hmm, hmm. Mereka apa ya, kadang-kadang mungkin keluhannya malah kalau nakes mungkin keluhannya banyak ke keluhan fisik gitu ya. Hmm, Misalnya keluhannya ke lambung gitu atau misalnya hmm, sering pegel-pegel kayak gitu. Nah, hmm, cuma mereka itu nggak mau ngaku, kadang-kadang nggak mau ngaku gitu. Saya kadang-kadang sering ngajak temen, ya udah yuk ke psikiater. Loh ngapain ke psikiater? Aku kan nggak gila gitu. hmm, Enggak, saya bilang gini ya, ke psikiater tuh nggak harus orang gila sih, bisa aja buat curhat gitu. Mungkin kalau curhat misalnya sama orang di rumah, sama pasangan gitu, nggak nyambung, mending curhat sama psikiater, kayak gitu kan. Ya, setidaknya eh, kamu dicek gitu teman, setidaknya kamu dicek apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki maksudnya pola pikir dan sebagainya gitu. Nanti minum obat ya nggak apa-apa sih, kalau kalau minum obat itu membuat lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Nggak apa-apa kok minum obat seperti itu. Ya itu hmm, yang ya itu kadang-kadang nakes tuh mungkin karena tahu ya, eh, dia akhirnya pakai misalnya pakai analgesik lah, minum sembarangan analgesik, segala macam analgesik gitu. Padahal sebenarnya justru dari itunya, dari ya ada masalah di secara psikisnya itu dok yang saya hmm, alami. hmm, Terus hmm, juga hmm. yang saya alami kenapa saya bisa cepat itu
eh, saya belajar memaafkan diri sendiri, Dok. Hmm. Jadi Hmm. misalnya eh, dari depresi itu kan saya belajar tentang misalnya pola asuh gitu ya. Pola asuh ternyata pola asuh berpengaruh bla 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 dan sebagainya. Setelah saya belajar tentang pola asuh, saya malah jadi tambah marah sama orang tua gitu kan. Oh, orang tua sih kok pola asuhnya kayak gini seperti itu ya. Tapi akhirnya lama-lama saya berpikir, ya udahlah, saya karena kita nggak bisa marah sama orang tua gitu, kita akhirnya marah sama diri sendiri. Begitu saya memaafkan diri sendiri yang pakai Ho'oponopono ya, itu ternyata efektif sekali dok buat saya, bermanfaat ya. Karena saya waktu itu sambil meditasi sambil Ho'oponopono itu di telinga saya itu kayak kayak ada yang bilang itu, kamu bohong, saya benci kamu gitu. Saya kaget, nah siapa yang ngomong? Padahal saya di situ di kamar sendirian loh dok. Hmm. Oh Hmm. berarti, jadi saya menyadari, oh ternyata begitu besar ya Pak kemarahan saya gitu, kemarahan saya yang sebenarnya yang belum beres gitu. Ya udah ini saya rutinkan Ho'oponopono, di situ mungkin malah ada reaksi nangis-nangis lah sampai batuk-batuk ya, reaksi penolakan gitu ya Deng. Ya. Tapi akhirnya setelah berjalannya waktu ya bisa lah, bisa lebih apa ya, lebih tenang gitu Deng. Ya. Mungkin nanti kita bahas Boleh dok, Ho'oponopono gitu dok boleh. Nanti ya. kapan-kapan kita bahas juga. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya ke dokter Joko, boleh ya dok? Ada yang misalnya mau nge-DM dokter Joko untuk bertanya. Ya Saya rasa boleh, nggak ada silakan masalah, langsung aja. silahkan nanti berkontak dengan dokter Joko. Instagram dokter Joko sudah saya mention di feed, dan nanti juga Ya, akan saya mention di IGTV yang nanti akan saya tayangkan. Dokter Joko iya, mengingat waktu yang terbatas ya dok, ya, kita ya, kayaknya harus mengakhiri Instagram live kita di malam hari ini. Saya ya, mengucapkan terima kasih banyak dok terhadap apa yang sudah dokter ceritakan, insightful ya, banget, dan apa yang ya, menjadi pengalaman dokter ini saya harap bisa membuka gitu ya wawasan teman-teman ya, semua, bahwa depresi ini bisa mengenai siapa saja, ya, bahwa depresi ini adalah bukan penyakit aib gitu ya, ya, bahwa untuk ya, menghapus stigma di mental health ini kita butuh kerjasama semua orang, sehingga orang-orang yang ya, mengalami depresi tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan pengobatannya. ya, Dokter Joko, sekali lagi terima kasih. Saya berdoa ya. semoga kondisinya Dokter Joko semakin hari semakin tambah baik lagi, Dok. Selamat Terima melanjutkan kasih. Ya, aktivitas ya, Dok. Sekali lagi saya ya, ucapkan terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Apabila Instagram Live malam ini bermanfaat, teman-teman boleh bagikan ke teman-teman yang lain. Saya berharap teman-teman bisa membantu saya dalam menghapus stigma untuk kesehatan mental gitu, untuk orang-orang dengan kondisi gangguan mental, dan kita bisa bersama-sama untuk memajukan kesehatan mental di Indonesia. Terima kasih iya Dokter dok. Joko, terima kasih teman-teman Iya. semua. Jangan lupa Ya. stay healthy, stay safe, and stay sane. Terima kasih Dok, selamat malam. Terima kasih malam dok. Ya.